Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita memasuki minggu yang ke-6 ya, untuk seri khotbah salib. 7 kehinaan salib Kristus. Dan subtema kali ini sebelum kita memasuki Jumat Agung 5 hari lagi, temanya adalah diberi minum anggur asam. Siapa yang diberi minum? Tentunya Yesus. Kita akan membaca beberapa bagian ayat Alkitab dari Injil yang sudah saya persiapkan dan saya akan bacakan bagi kita semua. Ya, yang pertama dari Matius 27 ayat 33 dan 34, demikian firman Tuhan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Markus 15 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. 3 bagian lagi. Matius 27 ayat 48 sampai 50 dicatat demikian. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Markus 15 ayat 36 dan 37, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Satu lagi dari Injil Yohanes, pasal 19 ayat 28 sampai 30, demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari 5 bagian yang kita baca secara garis besar, ada 2 perbedaan cerita yang utama di situ. Ya. Tadi yang pertama dikatakan Yesus mau diberi minum anggur bercampur empedu. Yesus menolak responnya. Yang kedua dikatakan Yesus mau diberikan anggur bercampur mur. Yesus menolak. Dan yang 3 bagian terakhir kita baca, Yesus diberi minum anggur asam. Ya. Dan Yesus mau. Tentu nanti kita akan masuk dalam detailnya. Ya, dalam detailnya. Yang menjadi pemikiran utama kita adalah yang tertulis di dalam Injil Yohanes yang sedang terpampang di layar ini. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 30. Jadi setidaknya ada 2 peristiwa berbeda. Ya, bahkan ada tafsiran yang mengatakan kelima-limanya ini beda semua. Ya, beda semua. Jadi ada 5 kali Yesus mau diberi minum. Yang pertama dan kedua Yesus menolak. Yaitu detailnya adalah sebelum peristiwa penyaliban. Ya, maksudnya sebelum tiang salib itu naik dan Yesus dipakukan di tiang salib. Yang ketiga ketika Yesus
ketiga, keempat, kelima, ya, Yesus yang tadi dia mau diberi minum anggur asam ketika Yesus di atas kayu salib. Tetapi saya lebih cenderung melihat ini hanya dua peristiwa. Hanya cara memberitakannya, cara melaporkannya melalui catatan berbeda-beda, ya. Jadi dua peristiwa berbeda. Yang pertama Yesus menolak, yang kedua Yesus menerima, ya. Yang pertama ini dikatakan tadi catatan Matius bagaimana anggur itu bercampur empedu. Catatan Markus dikatakan anggur itu bercampur mur, ya. Tentu ini mur yang minyak pada zaman itu, bukan mur, waduh, masa mur sama baut jangan-jangan dimasukin di dalam anggur, bukan. Ya, sekarang mur pasangan baut, itu mur cairan. Ya, cairan pada zaman itu yang suka juga diberikan kepada orang-orang terutama yang akan mengalami hukuman mati, contohnya salib. Ya, hampir semua penafsir yang cukup dikenal tafsirannya, ya, termasuk penafsir-penafsir reform, menilai bahwa ini mengandung sesuatu yang bersifat bius, ya. Jadi ketika orang akan disalibkan, maka untuk bukan menolong, bukan maksudnya menolong orang itu, ya. Bius setidaknya akan mengurangi kesadaran, ya, tentu tidak pingsan, tapi akan mengurangi kesadaran. Efek lainnya adalah rasa sakit akan berkurang, ya. Seperti orang mabok jatuh di got, dia nggak sadar, ya. Kalau dia normal dia nggak akan berani, takut kejedot bisa bocor kepalanya. Tapi kalau mabok kan jatuh nggak terlalu sakit. Ya, sebenarnya sakit, tapi karena kesadarannya menurun, dia tidak benar-benar paham bahwa dia sedang sakit. Nah, seringkali orang yang akan disalibkan diberi minum itu, ya. Tafsiran juga mengatakan bisa jadi itu adalah satu ramuan. Anggur itu ada cairan murnya, ada empedunya, ya. Ada lagi tafsiran yang mengatakan empedu ini adalah gambaran bahwa minuman itu begitu pahit, ya. Jadi simbol pahitnya itu disebut dengan empedu, ya. Tetapi saya juga pernah dengar, minum nggak pernah, katanya empedu itu memang pahit, ya. Tapi saya percaya nggak ada yang bilang empedu itu manis. Empedu itu pahit tapi punya efek menguatkan, menyembuhkan. Ya, ada kata teman saya juga nggak pernah coba, katanya kalau digigit ular kobra, obatnya makan empedu kobra katanya. Ya, saya nggak pernah mau makan empedunya karena saya belum digigit. Ya, jangan sampai. Ya, jadi kalau Anda mau tahu khasiat empedu kobra, juga percaya aja lah daripada nunggu digigit dulu. Ya kan? Ya, percaya bahwa empedu itu ada khasiatnya, menyembuhkan, menguatkan. Nah, karena itu Yesus menolak. Ya, Yesus menolak. Tapi juga tujuan lainnya, dan saya yakin yang paling utama, diberikan minuman yang efeknya menurunkan kesadaran seperti obat bius adalah untuk memudahkan pekerjaan para eksekutor itu. Ya, karena orang udah ini kan nggak bisa ngelawan. Kalau tiba-tiba nanti keluar ilmu jago silatnya bagaimana? Ya, atau ya istilahnya masih bisa melakukan perlawanan nanti. Tiba-tiba kalau ahli kungfuan, bisa ngelawan semua pasukan. Ya, maka diberikan minuman itu supaya dia nggak bisa ngelawan lagi. Jadi gampang, diseret juga gampang, dibawa juga gampang, dipukul juga nggak akan ngelawan lagi karena kesadarannya sudah menurun. Ya, biarpun pakai jurus mabok itu bukan mabok. Ya, kalau kungfu ya, itu jurus, dia nggak mabok. Kalau dia mabok mah susah dia ngelawan. Ya kan? Maksudnya itu untuk memudahkan pekerjaan para eksekutor. Ya, jadi tidak ada perlawanan lagi dari orang tersebut. Nah, Yesus tidak mau, tetapi Yesus tidak mau bukan karena dia mau melawan. Dia tidak mau karena apa? Saya membuat satu statement. Wah, ini bagus sekali, ya. Mau dikutip juga boleh, ya. Masukin di TikTok. Ya. Yesus ingin meminum cawan murka Allah sampai tetes terakhir tanpa bantuan, agar proses penebusan berjalan sempurna sampai titik terakhir tanpa gangguan. Kalau Yesus menjalani proses penyaliban itu dibantu dengan minuman anggur yang bercampur empedu dan mur,
Untuk apa? Menurunkan kesadaran, mengurangi rasa sakit, maka dia tidak benar-benar merasakan penderitaan salib itu dengan pertolongan anggur yang dicampur dengan ramuan, baik itu empedu ataupun mur ataupun yang lainnya. Ya, dia benar-benar tidak mau dibantu. Ya, karena apa? Karena nanti seolah-olah penebusan yang dikerjakan, penderitaan yang ditanggungnya tidak 100%, katakanlah 90%, 10%-nya anggur. Ya, supaya dia lebih rileks, lebih santai, agak nge-fly dikit, ya, nggak terlalu sakit. Yesus tidak mau. Ya, Yesus tidak mau. Dia benar-benar mau merasakan setiap detik demi detik penderitaan di akhir hidupnya. Ya, karena dia sudah komitmen ketika dia berdoa menyerahkan kepada Tuhan, kalau memang cawan ini harus kuminum, jadilah demikian. Dan dia memang tahu dia akan meminum cawan itu, dan bahkan tetesan terakhir pun dia tidak mau buang. Dia minum semua sampai tetesan terakhir, cawan murka Allah seluruhnya ditimpakan kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya penebusan itu berjalan sempurna, tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan apapun, termasuk anggur ramuan tersebut. Ya. Jadi luar biasa, ya. Bukan karena Yesus enggak doyan anggur yang rasa empedu dengan mur itu, ya. Yesus suka yang ada asam-asamnya, misalnya. Bisa orang pemikirannya dangkal, maka merasa seperti itu, ya. Oh, Yesus sukanya yang asam-asam, makanya dikasih anggur asam mau. Ya, dikasih anggur pahit enggak mau. Ya, bukan soal itu. Tetapi Yesus tidak mau meminum anggur bukan soal rasa. Tetapi Yesus tahu kalau di catatan Matius tadi Yesus sempat mencecap. Mencecap itu bukan meneguk ya. Mencecap itu nyicip ya kalau bahasa sekarang. Nyicip tahu ini pakai empedu ini. Wah, ini mau membuat kesadaran saya turun supaya nanti penebusan tidak berjalan sempurna. Karena itu Yesus tidak meminumnya. Mencecap ya kalau sekarang bilang habis dicicip dilepeh. Ya, nggak mau minum. Yesus mau menjalaninya semuanya, dia rasakan, dia hayati, dia jalankan dengan setia. Wah, ini adalah sikap yang luar biasa. Bukankah kita kalau misalnya kita melakukan kesalahan, lalu mau diberi hukuman, katakanlah anak-anak, mau didisiplin oleh orang tua, biasanya nawar. Ya, nawar atau deket-deketin kita. Tiba-tiba baik, peluk kita, sayang kita, tujuannya satu, mau nawar hukuman. Biar disiplin itu tidak dijatuhkan sesuai dengan yang dikatakan. Ya, supaya dikurang-kurangilah itu. Ya, tapi Yesus tidak demikian. Yesus menjalani semuanya. Ya, dia mau meminum cawan murka Allah tersebut. Nah, di ayat ke-28 dikatakan ketika Yesus melihat segala sesuatu sudah selesai, maka dia berkata, aku haus. Nah, dalam buku yang saya baca, Pendeta Stephen Tong menafsirkan kata segala sesuatu sudah selesai. Ya, tentu belum tuntas semua. Ya, beliau menafsirkan bahwa semua sudah selesai itu meliputi 10 nubuatan yang digenapi pada hari itu juga berkaitan dengan Yesus Kristus. Saya akan membacakan dengan cepat. Ya, bagaimana nubuatan itu ada bagian perjanjian lama lalu penggenapannya ada di perjanjian baru. Nubuatan pertama yang digenapi adalah Yesus dijual oleh kawan sendiri. Ya, orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Mesias itu akan dikhianati oleh kawan sendiri. Lalu Yesus akan dijual dengan 30 keping perak. Dicatat nubuatan dalam Zakaria. Lalu penggenapannya ada di dalam Matius pasal 26. Kemudian penggembala harus dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Ya, ini juga tergenapi ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya hampir semuanya kecuali Yohanes, semuanya lari tunggang langgang, ya, kabur, menyelamatkan diri masing-masing. Lalu
Mesias akan dituduh dan difitnah oleh saksi-saksi dusta. Ya, beberapa minggu terakhir kita sudah mendengarkan uraian firman Tuhan, bagaimana Yesus dihukum mati dengan cara salah satunya mereka mengajukan saksi-saksi dusta. Ya, kemudian orang-orang akan mencambuk, memukuli, melukai, meludahi mukanya. Oh, ini ada banyak, ya. Ini ada banyak rentetan. Bagaimana Yesus sebagai Mesias itu akan mengalami penderitaan yang begitu hebat, ya. Ini juga sudah dibahas beberapa, ya. Dipukul, diludahi, dipukuli, itu sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Dan itu sudah dinubuatkan dan sudah digenapi ketika Yesus sebelum dia meminum anggur asam tersebut. Kemudian berikutnya adalah Yesus akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Ya. Yesus akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Ya. Di kiri kanan Yesus, ya dia disalibkan memang bersama dengan para penjahat, bersama dengan para perampok. Dan itu juga nubuatan yang detil diberikan dan tercatat di dalam Yesaya pasal 53. Dan kemudian tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Ya, akan ditusuk. Di Mazmur dikatakan bahwa tangan dan kakinya akan ditusuk. Dan ini adalah juga salah satu nubuatan yang secara umum tidak akan mudah untuk digenapi. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mengenal hukuman ditusuk. Ya, mereka hanya punya hukuman rajam. Dilempar dengan batu. Dilemparin batu gimana bisa ketusuk kaki dan tangannya? Ya. Tetapi ternyata digenapi dalam penyaliban. Tangan dan kakinya ditusuk. Ya memang tidak ada kata di dalam Injil, tidak ada kata literal, Yesus dipakukan, ditusukkan, tidak. Tetapi ketika Yesus menunjukkan tangan dan kakinya dan lambungnya kepada Thomas, lihat. Ya, maka lobang itu tentu bukan lobang dengan sendirinya, itu lobang yang dipaku. Ya, lobang yang dipaku. Kalaupun misalnya awalnya diikat oleh tali, itu hanya supaya memudahkan, ditarik biar lurus tangannya lalu dipakukan. Ya, ada yang bilang di telapak, ada yang bilang di pergelangan tangan. Ya, tapi apapun itu Yesus ditusuk tangannya dan kakinya. Lalu pakaiannya akan direbut dan dibagi-bagi di antara orang-orang yang menyalibkan dia. Tadi juga ayat yang kita baca juga menyinggung tentang itu. Ya, lalu dia berdoa untuk orang-orang kriminal yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Jadi dia berdoa untuk orang-orang yang jahat kepada dia. Itu juga sudah digenapkan. Bagaimana Yesus memohon pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Dan ketika kegelapan itu menutupi daerah itu, ya, itu juga sudah dinubuatkan, bahkan sampai cuacanya juga dinubuatkan dalam kitab suci dan digenapi. Ya, itu penafsiran dari seorang hamba Tuhan yang begitu cinta Tuhan, Pendeta Stephen Tong. Dan apa yang bisa kita mengerti di sini? Ketika Yesus melihat itu semua, lalu untuk menggenapkan apa yang tertulis di dalam kitab suci tadi, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu tadi yang ditafsirkan itu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya. Maka ada orang yang menafsirkan dengan nakal. Wah, jadi Yesus waktu disalib, dia sambil mikir, apalagi yang belum saya genapin nih. Ya. Oh, ada tertulis aku haus. Maka dia teriak, aku haus katanya. Bukan, ya. Yesus mengatakan itu bukan dia lagi mikir lalu supaya dicocokkan nanti semua nubuatan supaya cocok dengan dia, maka dia sambil mikir jadi seperti drama, ya. Dan bahkan kesakitan tidak benar-benar dia rasakan karena katanya dia Allah, ya, yang mengambil tubuh manusia tidak sungguh-sungguh. Itu cuma acting, itu cuma sandiwara, dan bahkan untuk menggenapkan nubuatan itu dia cuma mau mencocokkan kepada dirinya. Wah, ada banyak memang pemikir-pemikir yang mau menyerang
ajaran kekristenan dengan pemikiran-pemikiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, baik secara teologis maupun secara historis. Ya, bagaimana Yesus itu benar-benar merasakan kesakitan. Dan yang dia ucapkan juga sudah dinubuatkan. Bahkan ini dari zaman Mazmur. Ya, paling tidak ada 1000 tahun sebelumnya, 1 milenium sebelumnya sudah dinubuatkan dan digenapi di dalam penyaliban Yesus Kristus. Kalau Yesaya sekitar 700-an tahun sebelum Yesus ada. Ya, bagaimana dia berkata, aku haus. Ya, setidaknya ini menunjukkan ada 2 hal. Ya, yang pertama memang untuk menubuatkan, untuk menggenapi nubuat. Ya. Yang kedua, Yesus memang benar-benar haus. Karena apa? Dia sudah maraton dari malam itu udah nggak tidur, dioper, diadili di sini, diadili ke sana. Ya, dalam perjalanannya dilukai dia, dipukul, dihina, dimaki, diludahi, dipasang mahkota duri. Lalu sejak pagi kemungkinan besar itu terik karena dibilang gelapnya baru mulai jam 12 siang. Ya. Maka pagi itu terik, maka ada kehausan yang luar biasa. Ya. Dehidrasi tingkat tinggi. Ya. Dehidrasi tingkat tinggi. Tetapi ketika anggur bercampur empedu dan muri itu Yesus nggak mau. Ya. Hanya di ujung, ya tadi kalau kita baca Yohanes pasal 19 ayat 28-30, setelah Yesus minum itu untuk menggenapi nubuatan itu, lalu dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi ini bukan seperti kita lagi main futsal, anak muda misalnya, waduh aus minum dulu. Nah, ayo kita main bola lagi, ya udah seger, enggak. Ya, itu bukan untuk bikin kuat lagi, tidak. Ya, tetapi itu semata-mata adalah penggenapan nubuatan. Dan Yesus memang haus. Dan yang dia minum itu anggur asam bukan untuk menguatkan dia, bukan menyegarkan biar makin kuat disalib, tidak. Ya. Sebenarnya Yesus tidak perlu itu. Ya, tetapi dengan Yesus mengatakan aku haus dan diberi minum anggur asam, waduh, itu adalah penggenapan yang luar biasa. Maka tidak mungkin Yesus mau mencocok-cocokkan, bisa saja dia mengatakan aku haus, belum tentu dikasih anggur asam. Ya, karena waktu Yesus bilang aku haus, penjaga itu, serdadu itu enggak memberikan menu. Mau pilih yang mana? Pas banget nih, sesuai dengan Mazmur nih ada anggur asam. Enggak. Ya, Yesus hanya bilang aku haus. Penjaga tidak mengatakan mau pesan apa. Ya, kalau saya pasti kelapa hijau pilihnya karena seger. Ya, enggak bisa milih. Itu apa yang ada di situ. Itu pun yang udah lama, bekas dikatakan anggur asam. Ya. Itu yang hanya itu yang ada di situ. Di situ nggak ada orang jualan. Ya, zaman itu, apalagi itu tempat hukuman mati, itu bukan tempat wisata. Ya, maka itu benar-benar nubuatan yang bukan Yesus berusaha mencocok-cocokkan. Ya, bisa saja orang mengatakan dia haus sengaja karena dia tahu ada ayatnya. Tetapi prajurit memberikan anggur asam itu bukan Yesus yang minta anggur asam, tidak. Ya, bahkan ketika Yesus dihianati bagaimana Yudas bertransaksi dengan para imam itu untuk menjual Yesus, angka 30 keping itu juga tidak disadari bahwa itu sedang menggenapi nubuatan dari perjanjian lama. Ya, Yesus enggak ngatur itu, kalau kamu jual saya tolong 30 keping ya biar pas dia. Ya, nubuatannya enggak. Ya, itu benar-benar di luar, bukan di luar kendali ya. Yesus tidak mengatur itu. Ya, itu adalah murni peristiwa yang terjadi demikian. Tetapi ternyata itu sudah dinubuatkan. Ya, walaupun saya yakin para imam-imam kepala itu dan Yudas tidak menyadari bahwa mereka sedang menggenapi nubuatan yang sudah diberikan lama sebelumnya. Ya. Lalu di ayat 29 dikatakan Yesus meminum anggur asam. Ya, dikatakan Yesus meminum anggur asam lewat bunga karang yang diunjukkan ke mulut Yesus pada sebatang hisop. Dan kali ini Yesus menerimanya. Ya, yang tadi yang pertama yang memberikan efek bius,
ya, Yesus menolaknya. Dan kali ini Yesus menerimanya. Ya. Mengapa Yesus menerima anggur asam yang diberikan oleh para serdadu itu? Ya tentu ini adalah penggenapan nubuatan dari Mazmur 69 ayat 22 yang mengatakan bahwa ia haus, tetapi ia diberi minum air anggur asam. Ya. Rasanya beda dengan sparkling grape, sparkling wine. Ya, mungkin ada yang tahu, ya mungkin banyak yang nggak tahu. Tentu beda. Ya, ini bukan anggur yang enak, ya, bukan anggur yang biasa akan diminum dalam perjamuan atau ketika menghosting orang, apalagi tamu-tamu terhormat. Tidak, ya ini anggur murahan yang biasanya diminum oleh para pekerja-pekerja, ya pekerja-pekerja kayak kalau sekarang mungkin buruh bangunan lah, atau tentara-tentara yang sedang dalam tugas, sedang dalam dinas, maka yang diberikan biasanya anggur asam. Kenapa? Karena harganya murah, kualitasnya rendah, ya. Dan tentunya Yesus juga memang dalam kondisi dehidrasi ekstrim, ya. Nah, dalam satu tafsiran dicatat bahwa anggur asam bukanlah anggur baru. Nah, di Matius 26, 29 dan Markus 14 ayat 24 dicatat, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, ini sebuah tafsiran yang mengatakan itu memang bukan anggur baru, karena tadi dibilang bekas. Ya, ayatnya tadi sudah eksplisit menyatakan bekas anggur asam. Ya, nah kemudian anggur asam itu adalah anggur yang berharga murah. Ya, tentu ini juga merupakan satu bentuk penghinaan. Ya, jadi ini penghinaan udah bertubi-tubi, luar biasa. Ya, dari kata-kata, dari perlakuan, mahkota duri dipukul, diludahi semua, sampai haus dikasih minum anggur asam. Itu adalah barang murah, ya, barang yang murah, yang hanya tersedia di situ. Itu pun bekas, ya, bekas, bukan yang baru. Maka ini memang bentuk merendahkan Yesus Kristus. Ya, mereka sedang menghina Yesus Kristus. Ya, di Mazmur 69 ayat 22 dikatakan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya. Dan Yesus meminumnya walaupun asam. Ya, dan dia minum itu di detik-detik menjelang kematiannya. Tetapi yang perlu kita lihat bagaimana Yesus rela meminum anggur yang asam itu agar hidup kita yang najis ditahirkan, ya, agar rumah kita yang najis disucikan. Ada pembersihan, pentahiran dan pembasuhan hidup kita dari dosa. Nah, statement ini ada kaitannya dengan hisop tadi, ya. Di Matius, Markus, Lukas tidak menyebutkan kata hisop, ya. Ternyata hisop juga adalah sesuatu benda yang mungkin biasa-biasa saja. Tetapi beberapa kali itu menjadi satu simbol, gambaran bagaimana satu pentahiran, penyucian, penyelamatan itu menggunakan hisop, ya. Nanti kita akan bahas sebentar lagi, ya. Bagaimana menurut catatan dari Yohanes bahwa anggur asam itu pertama bunga karang dicelupkan ke dalam anggur asam, ya. Bunga karang ini apa sih? Apa bedanya dengan bunga bang? Ya, beda banget, ya. Beda banget. Bahasa Yunaninya itu tulisannya spogos, ya. Jangan bilang sipogos, ya. Kalau sipogos itu kita itu, ya. Cuman orang Batak yang ngerti. Nanti tanya sama orang Batak, sipogos apa? Bacanya bukan sipogos, tulisannya spogos. Kalau bahasa Yunani G-nya 2, bacanya eng. Jadi bacanya bukan spogos, tapi spongos. Dari kata inilah diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata sponge. Makanya ada SpongeBob. Oh, kenapa saya seperti ini? Gitu ya. SpongeBob. Ya, tapi SpongeBob bukan mengambil kata ini untuk menjadi ilustrasi
kartunnya ya. Makanya spons itu kan bentuknya gitu. Itu bunga karang. Ya. Sekarang jadi untuk cuci piring biasanya pakai spons, tapi SPONS ya bahasa Indonesia. Ya, spons itu bunga karang. Itu pada zaman itu ya terbuat dari cangkang hewan laut yang bersifat menyerap air. Ya, menyerap air dan bentuknya liat atau ya kayak spons cuci piring di rumah kita lah. Seperti itu. Ya. Maka itu dicelupkan karena itu nyerap air, lalu dikatakan apa? Dicucukkan kepada sebatang hisop. Ya, itu catatan Yohanes pasal 19 ayat 29. Ya, dicelupkan ke dalam sebatang hisop. Lalu pertama itu dicelupkan ke anggur asam supaya apa? Nanti waktu diunjukkan ke mulut Yesus, dia kalau mau isep gitu masih ada. Bisa kayak kalau spons yang bagus itu kan menyerap air. Lalu kalau kita tekan gitu kan, dia langsung keluar airnya kan dari spons tersebut. Itu juga maksudnya supaya ketika ditempelkan lah, bahasa Alkitab diunjukkan ke mulut Yesus, Yesus bisa meminumnya. Ya tentu enggak minum bisa banyak ya, karena kalau diperes sama diisep dari pinggirannya kan enggak akan banyak itu. Itu hanya sekedar membasahi mulut dan sedikit masuk ke tenggorokan. Ya, sudah sebatas itu saja. Dan dikatakan dicucukkan ke dalam sebatang hisop. Ya, di Injil Sinoptik hanya disebutkan kepada sebatang buluh. Ya. Hanya Yohanes mencatat adalah itu sebatang hisop. Ya. Tentu nggak ada yang salah. Ya, buluh itu kan batang. Batang itu bisa dari apa saja. Bisa sapu lidi kalau sekarang kan. Kalau zaman itu bisa mungkin dari bambu atau dari apa. Dan Yohanes itu satu-satunya murid yang ikut sampai ke tiang salib. Maka tentu Yohanes tahu ya, mungkin dia sampai lihat itu barangnya. Oh ini hisop. Ya, ini hisop. Dan di dalam perjanjian lama, hisop itu digunakan pada perayaan Paskah untuk pentahiran penyakit kusta, ya untuk keperluan-keperluan ritual. Hisop berkali-kali digunakan, bukan hanya di 2 ayat ini. Tapi yang menarik, di dalam catatan Keluaran pasal 12 ayat 22, itu adalah peristiwa ketika Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan tulah kematian anak sulung. Maka orang Israel disuruh apa? Disuruh membubuhkan atau mengaplikasikan kalau bahasa sekarang. Atau mengoleskan darah hewan di ambang pintu dan di tiang pintu. Ya. Kata Tuhan, ketika aku melihatnya maka yang ada tanda darahnya itu akan dilewati. Ya, akan dilewati. Dan semua rumah orang Israel dikasih tanda darah itu, darah hewan beneran. Dan yang sering luput dari perhatian kita, mereka mengoleskannya bukan pakai telunjuk gini, bukan. Pakai hisop. Ya, baca nanti Keluaran 12 ayat 22. Pakai hisop mereka mencelupkan ke dalam darah, lalu dengan menggunakan hisop mereka mengoleskan darah di ambang pintu maupun di tiang pintu rumahnya. Dan melalui hisop itu, darah itu menjadi perlambang bahwa mereka akan tidak terkena hukuman. Atau dengan kata lain, mereka akan selamat. Ya. Dan ini tafsiran ya, ini tafsiran. Bagaimana sekarang ketika itu diberikan anggur asam dengan hisop, ya, itu juga bagian dari proses penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Yang sudah ada di perjanjian lama, ya dengan hisop maka bangsa Israel diselamatkan. Dan Yesus ketika disalibkan, dia juga diberikan dengan hisop. Ya, hisop menjadi salah satu instrumen yang dipakai. Dan melaluinya penebusan dikerjakan, umat yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Wah, ini menarik dan saya yakin ini bukan kebetulan. Ya, hanya kita sering melewatkan detil ini. Ya. Jadi hisop ini menarik sekali, ya. Maka semua pentahiran, penyucian, pembersihan, pembasuhan hidup kita dari dosa sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Yesus meminum anggur asam dengan hisop ini, ya. Jadi kita sebagai umat ketebusannya, ya kita tinggal menikmati apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Terakhir, perenungan bagi kita dalam
Ini tentang anggur asam, ya karena judulnya anggur asam. Tentu ini sebenarnya konteksnya berbeda, tapi kata anggur asam ini baik untuk menjadi perenungan kita. Ya. Di dalam Yesaya pasal 5 dikatakan demikian. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ya. Ini sesuatu yang baik sekali menjadi perenungan kita. Ini berbicara tentang Israel, ya, dan ini adalah bentuk nyanyian yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana kepada umat pilihannya, Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Tempatnya tempat terbaik, lereng bukit yang subur, lahannya sudah dibersihkan, lahannya sudah digemburkan, dan ditanami pokok anggur pilihan, bibit terbaik. Ya, bahkan menara jaga juga didirikan, biar nggak ada yang merusak atau mencuri di daerah itu. Lalu sampai tempat pemerasan anggur juga sudah disiapkan, ya. Maka ini gambaran Tuhan melakukan dan memberikan yang terbaik, termasuk menebus kita dari dosa. Dia sendiri yang mengerjakan, tidak menyayangkan dirinya sendiri. Semua penderitaan, cawan murka Allah diminum sampai tetes terakhir. Tetapi apa balasan umatnya? Ya, sudah bibitnya terbaik, logikanya, hasilnya itu auto baik, ya, harusnya bagus. Ya, udah sedemikian rupa dipersiapkan, tetapi ternyata anggurnya asam. Ya, anggur asam ini bukan anggur yang enak, bukan anggur yang mahal. Ya, istilahnya ini tidak layak ekspor, udah pasti. Ya, tidak layak ekspor. Ini paling ya daripada dibuang ya diminumlah untuk pekerja-pekerja buruh-buruh itu bisa. Ya, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah berbuat yang terbaik kepada umat. Tetapi umat tidak menghargai anugerah Tuhan. Tidak menghargai berkat yang Tuhan curahkan. Tidak menganggap penting pelayanan yang Tuhan percayakan. Itulah anggur yang asam. Ya. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya. Israel sebagai umat pilihannya pun ketika mereka tidak menjadi anggur yang baik, tetapi menjadi anggur yang asam, tadi secara literal, bentuk puisi dikatakan Tuhan akan menghajarnya. Tuhan akan menghukumnya. Jadi jangan merasa kita, wah Israel memang tegar tengkuk, memang. Ya, kita sebenarnya 11-12. Beda-beda tipis. Ya. Makanya tiap minggu kita sering ada doa pengakuan dosa. Karena apa? Karena kita memang masih rajin berdosa. Ya. Masih rajin berdosa. Seringkali kita tidak, maksudnya bukan tidak sengaja. Kita tidak memaksudkan hal yang jahat, tetapi ketika ada titik-titik di dalam hidup kita, kayak kita dipaksa oleh keadaan, begitu didorong oleh keinginan dari dalam, kita kadang di dalam keadaan yang dilema. Ya, enggak gampang. Aduh ini sebenarnya salah nih, tapi gimana ya? Kayaknya mau nggak mau nih saya harus ikut. Atau kita terjebak dalam satu sistem yang memang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Wah itu nggak gampang. Ya, kita harus mengambil pilihan-pilihan. Waduh, kalau kita nggak ikut, nanti saya bisa kehilangan jabatan, katakanlah, ya, atau tidak promosi, akan terhambat karir, ya. Bagaimana dengan kita? Tentu kita yang tahu, ya.
Kita perlu merenungkan dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya. Kalau Israel dihukum Tuhan, jangan pikir, kan Yesus sudah tanggung semuanya. Ya, kutuknya biar buat Yesus. Hukumannya sudah ditanggung Yesus. Ya, itu tidak berarti kita bebas berbuat dosa. Bukan. Kalau kita pikir kita bebas berbuat dosa, berarti kita sudah salah paham. Ya, kita sedang juga menghina dan mengolok-olok penebusan yang dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita sejenak merenung di hadapan Tuhan. Apakah kita anggur yang baik atau kita masih menjadi anggur yang asam, yang tidak berkualitas, yang tidak akan dibanggakan dan dihidangkan kepada orang-orang terhormat. Maka mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu 1-2 menit bagi kita untuk mengakui di hadapan Tuhan keadaan kita. Kita masih menjadi anggur yang asam. Mintalah pertolongan Tuhan untuk mendorong kita sedemikian kuat sehingga kita berani meninggalkan dosa, berani berkata tidak kepada godaan dosa, walaupun itu berarti akan membahayakan dalam artian merugikan kita secara posisi, secara ekonomi, atau apapun itu. Biarlah kita berdoa masing-masing kepada Tuhan.